Coba deh bayangin sebentar, semua kerja keras kita buat bangun rumah impian atau merintis usaha bisa hilang gitu aja dalam sekejap mata karena musibah kayak kebakaran. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau itu terjadi, tapi gimana cara kita melindunginya. Nah hari ini kita akan kupas tuntas sebuah solusi yang menawarkan lebih dari sekedar uang ganti rugi. Sebuah solusi yang akarnya adalah nilai-nilai kebersamaan. Yuk, kita bedah bareng apa itu takaful kebakaran. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan lewatin 5 poin utama ini. Kita mulai dari sadar akan resiko di sekitar kita, terus kita lihat dilema dari asuransi konvensional, baru deh kita masuk ke takaful sebagai solusinya, gimana prakteknya di lapangan, dan yang terakhir, apa sih makna di balik semuanya ini? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Ini adalah sebuah kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Hidup itu penuh ketidakpastian. Resiko itu bukan sesuatu yang jauh di sana, tapi ada di sekeliling kita setiap hari. Dan aset berharga yang kita bangun dengan susah payah, itu salah satu yang paling rentan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penting. Rumah yang penuh kenangan, atau mungkin tempat usaha yang jadi sumber penghidupan kita, gimana caranya kita bisa tidur nyenyak kalau nggak yakin semua itu aman dari hal-hal yang nggak terduga? Jawaban yang paling umum, ya tentu saja, asuransi. Tapi bagi banyak orang, model asuransi konvensional itu seringkali menimbulkan dilema. Ada prinsip-prinsip di dalamnya yang rasanya kurang klik atau nggak sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mereka yakini. Disinilah kebutuhan akan sebuah alternatif jadi penting. Di sini nih kelihatan banget beda filosofinya. Di satu sisi, asuransi konvensional itu basisnya jual beli resiko, transaksional. Makanya bisa mengandung unsur goror atau ketidakpastian, riba atau bunga, dan maisir alias spekulasi. Nah, sekarang coba bandingkan dengan prinsip syariah. Ini bukan soal transaksi, tapi soal tolong-menolong, gotong royong. Fondasinya adalah keadilan dan transparansi. Beda banget kan? Kita coba bedah satu persatu ya, biar lebih jelas. Pertama, gharar. Simpelnya, ini adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah perjanjian. Prinsip syariah itu mau semuanya jelas dan transparan dari awal sampai akhir, supaya nggak ada pihak yang merasa dirugikan atau terjebak. Lalu ada riba, atau yang lebih kita kenal sebagai bunga. Ini adalah keuntungan yang didapat murni dari pinjaman. Dalam sistem syariah, ini dilarang keras karena konsepnya uang itu nggak seharusnya beranak dengan sendirinya. Uang harus tumbuh lewat usaha dan investasi yang produktif. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar dengan sistem konvensional. Jadi solusinya apa dong? Disinilah takaful hadir. Takaful ini bukan sekedar produk ya. Takaful adalah sebuah sistem gotong royong modern yang dari akarnya memang dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan kaidah syariah. Dan fondasinya itu kuat banget, berakar langsung dari prinsip ta'awun atau tolong-menolong seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi spiritnya itu betul-betul kebersamaan untuk melakukan kebaikan. Nah ini dia inti perubahannya. Di takaful kita itu berbagi resiko, bukan memperdagangkan resiko. Maksudnya kita nggak menjual resiko kita ke perusahaan, tapi semua peserta itu bareng-bareng, gotong royong, membentangkan sebuah jaring pengaman. Kalau satu peserta kena musibah, kerugiannya ditanggung oleh kekuatan bersama. Ini bukan lagi transaksi bisnis, tapi sebuah tanggung jawab bersama. Secara praktis, dana dari para peserta ini dikelola dalam 2 kantong utama. Ada rekening Al-Mudarobah, di mana dana diinvestasikan dan keuntungannya dibagi hasil. Lalu ada rekening Al-Tabaru. Nah, ini adalah dana sosial yang memang diniatkan untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang kita lihat gimana sih takaful kebakaran ini bekerja dalam praktek sehari-hari. Dari teori, kita pindah ke aksi nyata. Perlindungan dasarnya itu mencakup yang biasa disingkat FLEXAS, yaitu kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Tapi yang relevan buat kita di Indonesia, cakupannya ini sering diperluas untuk resiko-resiko lain. Contohnya kerusuhan, gempa bumi, bahkan korsleting listrik yang sering jadi penyebab kebakaran. Pilihannya juga ada beberapa, tergantung kebutuhan kita. Kalau punya tempat usaha, ada takaful kebakaran standar. Untuk perlindungan lengkap rumah tinggal, ada takaful pemilik rumah. Atau kita cuma mau melindungi isinya aja, kayak perabotan dan barang elektronik, bisa banget, ada takaful isi rumah. Terus gimana cara nentuin besar kontribusinya? Melalui proses yang namanya underwriting. Operator takaful akan melihat 3 faktor utama. Lokasi properti kita, rawan bencana atau enggak, konstruksi bangunannya, terbuat dari bahan yang gampang kebakar atau enggak,
Sama sistem proteksinya, udah ada alat pemadam api belum? Logis kan? Makin rendah risikonya, ya makin ringan juga kontribusinya. Ini dia, pertanyaan yang paling penting. Kalau amit-amit ya, musibah benar-benar terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tenang, proses klaimnya juga dirancang biar adil dan transparan. Prosesnya itu ada 5 langkah yang jelas. Pertama, segera lapor ke perusahaan takaful. Kedua, dapatkan surat keterangan dari polisi. Ketiga, serahkan semua dokumen yang diperlukan. Keempat, nanti akan ada investigasi dari penyelai kerugian atau loss adjuster untuk memastikan semuanya adil. Dan yang terakhir, kalau semua sudah disetujui, pembayaran santunan akan dilakukan. Setelah memahami semua itu, kita jadi sadar kalau takaful ini punya makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal transaksi finansial buat melindungi diri sendiri. Pada akhirnya takaful itu adalah wujud nyata dari tanggung jawab kita bersama. Saat kita berpartisipasi, kita itu nggak cuma pasang perisai untuk aset kita sendiri, tapi kita juga jadi bagian dari perisai besar yang melindungi komunitas kita. Ini adalah bentuk kepedulian sosial, sekaligus wujud ketaatan kita dalam menjaga amanah. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan untuk kita renungkan. Apakah cara kita melindungi aset yang paling berharga saat ini sudah benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang paling kita pegang teguh? Nah, pilihan ada di tangan kita masing-masing.